Saya bisa ngelihat komen nggak ya? Mana ya? Ngelihat chat. Oh jelas ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya soal Git clone ini, boleh ya. Oke, tadi kita buat Git ya kan. Kita udah tahu nih download. Sekarang kita mau istilahnya upload. Upload itu kita namai Git pull. Kenapa Git pull? Karena di GitHub dia udah jelaskan nih. Kamu mau pakai cara mana, kata dia. Buat repository baru, artinya belum ada file. Atau kamu tuh udah punya project, tapi kamu ingin push. Nah, kita coba satu-satu dulu nih. Pertama, kita akan coba cara yang pertama. Ini. Kita coba ya cara pertama. Kita buat dulu satu file di sini. Dir. Oke. Make dir. Belajar. Git awal. cd belajar git awal. Oke, ini kita buat satu file apa ya? Touch index.html. Oke. Oh, salah ya. Oke, podium. Oke. Ini udah kita buat. Terus saya buat dulu HTML5. Ini hello world. Ini kita buat ya satu. Kita udah buat nih satu kan. Nah, kalau kita cek, kita udah punya nih satu file namanya index.html. Sekarang tugas kita adalah gimana caranya index.html ini berada di project. Tapi jangan fokus di index.html-nya, tapi fokus pada folder belajar Git awal. Jadi semua file yang akan atau yang berada di dalam folder belajar Git awal tuh akan masuk ke Git kita. Oke, kita mulai ya. Tadi itu perintahnya git init. Nah, saya jelasin ya. Git init. Nah, di sini dia menjelaskan. Ini sorry ya, ini branch-nya karena saya belum update. Oke. Nah, di git init ini dia melakukan perintah inisialisasi empty git repository. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dari sini, akan ada sebuah file namanya .git. Nih, teman-teman bisa lihat sebuah file .git itu. Ini nggak nampak kan? Nah, teman-teman cukup ini di show hidden files. Nah, .git inilah yang akan jadi semacam apa ya? History apa yang kalian kerjakan gitu. Jadi nanti kenapa di hidden supaya kalian yang ngerja itu nggak akan bisa ngapus. Kalau kalian munculkan ini dan kalian hapus, udahlah. Kalian akan kebakaran karena nanti isinya itu pasti adalah seperti ini. Ada branch, hook, dan info. Ini adalah info dasar di Git. Jangan pernah dihapus .git itu. Itu sesuatu hal yang kalau kalian hapus tuh seperti kalian menghapus semua pesan di HP kalian dan kalian nggak bisa kembalinya. Gitu. Git init project apa aja bang? Git init ya. Git init itu inisialisasi. Jadi seperti kalian itu ngasih tahu ke Git, tolong tandai folder saya ini, gitu. Macam kalian ngasih tanda pengenal ke folder kalian gitu. Nanti dia secara otomatis akan buat folder .git yang ini. Nah, jadi kalau kalian tadi, bang nggak bisa push, bang nggak bisa pull download gitu. Nah, kalian harus melakukannya gimana? Ya harus punya Git. Ya, maksudnya harus di Git init. Jadi Git init itu adalah tahap awal kalian untuk upload project ke
ke GitHub gitu. Sampai sini paham untuk git init project si HP. Oke, kita lanjut. Nah, langkah pertama kita git init itu udah. Oke ya. Langkah kedua kita adalah git add readme. Ini kita buat dulu ya. Pertama git add. Belum keluar ya. Git add. Artinya, tolong git tambahkan. Apa yang mau ditambahkan? Nah, di sini nih kalian harus berpikir. Seperti kalian mau upload, tapi kalian kan kalau ketika upload kan pilih dulu nih file-file apa aja yang mau di-upload. Nah, ketika di git add, nah kalian bisa nentuin itu file apa, misalnya git add index.html gitu. Nah, ini kan dia menjelaskan satu file. Gimana kalau kalian mau upload semua file? Simple aja, easy. Kalian cukup git add titik. Udah, sederhana. Nanti secara otomatis dia nambah. Gitu. Oke, kalian akan buat tadi kita sudah menginisialisasi, kita sudah menambahkan filenya yang mau kita upload. Terus kita jangan lupa kasih commit. Tujuan commit itu adalah biar kalian tahu tuh melakukan perubahannya terhadap apa. Jadi kan harus menjelaskan isi commit itu. Misal, kita tadi baru membuat soal indeks. Nah, di sini diajari sama dia nih, git commit m first commit. Untuk pertama kali, biar dimudahkan. Kita ikutin. Berarti kita buat git commit m. Git commit m. M ini singkatan dari message. Nah, jadi kalian harus isi message-nya apa? Petik 2, tadi apa ya? First commit gitu. Berarti commit pertama. Ini kita buat nih, first commit. Nah, kita enter. Nah, di sini ada keluar nih. Dia keluar apa? Kalian bisa baca. Berarti ada satu file yang diganti dan 11 file di-insert. Kan tadi satu file aja kan, kenapa bisa jadi banyak file? Kalau kita lihat, mana ya, learn Git, belajar Git awal. Di sini, satu file ini, tapi ini kan bisa jadi 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas kan? Nah, artinya ketika kita melakukan git commit, dia akan menambahkan pesan terhadap git add. Git add tadi kan kita tambah nih file. Tambah nih filenya, nambahkan file. Terus kalian mau tahu nih, apa tadi file yang kita tambah? Kita kasih tahu tuh, git commit m first commit. Jadi git akan mengasih tahu, melabelin apa yang kalian tambahkan itu sebagai first commit. Jadi semua file yang ketika kalian add itu ditandai first commit. Sampai itu selesai. Oke, berarti kita sudah melakukan yang namanya git add, git commit. Langkah berikutnya, ini langkah opsional ya, yang branch ini ya. Nanti kita bahas branch. Kita buat dulu defaultnya. Nah, ini nih yang harus kalian lakukan. Git remote add origin. Ini cukup sekali aja ketika kalian ingin download, upload atau push project kalian ke repository GitHub. Ibarat kata kalian mau masuk ke jalan tol, kalau nggak ada kartu tol nggak akan bisa masuk kan. Nah, ini sama. Dengan adanya git remote add, kalian akan memberikan akses. Tolong kasih izin saya untuk push project ini ke repository tadi. Di sini kita bisa baca nih, git remote artinya tambahkan URL gitu dia. Add origin. Inisialnya origin. Terus URL-nya mana? Ini dia. Git at GitHub Fajar 7xx ini adalah username. Baru ini adalah project kita. Kita tambahin. Nah, jadi tadi kita sudah add, sudah commit,
sudah kita buat branch-nya jadi main, sekarang kita kasih akses atau kita mau upload kemana nih. Berarti kan kita udah tahu nih file apa yang kita update, file apa yang kita tambahkan. Baru kita juga tahu, sorry kayaknya nggak nampak ya. Baru kita juga tahu pesan apa yang harus kita kasihkan ke file-file yang kita tambahkan tadi. Dan kita juga telah memberikan izin, kita mau uploadnya ke sini, kita mau push-nya itu ke repo yang ini. Selesai? Belum. Satu tahap lagi. Tahapnya itu adalah git push to origin. Ingat, untuk mengupload itu pakai push. Bukan upload atau download ya. Istilah di git itu push. Nah, jadi kita push nih. Git push min u. Min u itu defaultnya ya. Oke, tadi baru inisial URL atau kita mau uploadnya kemana? Origin. Oke, ini pakemnya ya, origin. Terus di origin, branch mana? Defaultnya di Git itu branchnya master, tapi karena suatu alasan diganti jadi main. Jadi kalian cukup tolong upload atau push kode saya tadi itu ke URL yang inisialnya kita kasih origin, branchnya adalah main, gitu. Nah, ketika kalian enter, kita tunggu. Nah, dia akan melakukan kompres. Jadi nggak semerta-merta kalian ngasih file, ini kasih, nggak, dikompres dulu sama dia, baru nanti dia kirim ke VCS kalian, entah itu GitHub atau GitLab. Tapi karena di sini kita pakai GitHub, kita ngirimnya ke GitHub. Nah, dari sini kita bisa baca nih, objek yang dikirim, dan dikompres dia dulu, baru berapa file yang dikirim. Kemana? Ke Git. Dan dia membuat branch. Jadi tadi kan karena kita bilang history, version control, kita harus punya dulu nih satu branch utama yang dimana dia akan bekerja. Atau gampangnya gini adalah kalian punya satu komputer utama di mana semua file itu kalian simpan. Nah, terserahnya berikutnya data file kalian itu mau di komputer lain-lain, itu nggak apa-apa. Tapi harus punya dulu tempat penyimpanan utamanya. Itu kita namai git branch, branch-nya itu main. Kalau kalian bingung, setelah push itu apa perubahan yang terjadi, baru kalian bingung juga, kita udah di mana, dan lain sebagainya. Kalian bisa ngeceknya dengan git status. Nah, kalau tulisannya adalah branch is up to date, berarti kalian sudah berhasil. Finish kita. Kita udah selesai di sini nih. Kalau kalian ingin tahu lagi, kapan sih aku terakhir commit dan commit apa yang kita keluari, kalian bisa pakai git log. Log itu, berarti log itu selalu nyimpan ya. Nah, nih tadi aku ngirim kan. Itu commitnya dibuat gini. Tapi pesannya itu dia buat adalah first commit. Berarti kita telah berhasil mengirimkan file kita tuh ke GitHub dengan message-nya tuh first commit-nya tuh adalah first commit. Sorry, baterai habis sebentar. Yuk. Nah, sekarang kita sudah di CLI. Kita mau membuktikan bahwa file yang kita buat tadi, yang kita commit, yang kita add, kita commit, kita push, itu udah berhasil. Kita cek ya. Ini tinggal kita refresh aja. Nah, sekarang tengok ini. Yang tadi kita buat, ada nih filenya, first commit. Oke. Berarti kita telah berhasil mengirimkan kode kita ke VCS, yaitu toolsnya itu GitHub. Oke. Kita udah selesai nih. Permasalahan pertama kita. Berhasil menaruh source code kita di GitHub. Oke. Sampai di sini, ada yang mau bertanya dulu?
Saya sambil minum ya. Ada yang kurang paham terkait flow Git yang kita pakai? Gimana? Lanjut? 1, 2, 3. Oke, lanjut. Save. Oke. Sampai di sini pada paham ya? Bang, di Git kita bisa hosting kan Bang menggunakan I/O. Ya, benar, kita bisa Git I/O. Nanti kita coba ya. Slow. Oke, good idea. Kita akan coba gitu nanti. Nah, kita udah berhasil nih Git. Berikutnya, saya tantang kalian untuk mengklon codingan saya saat ini. Kita akan belajar mengkeroyok sebuah codingan. Kita cek-cek aja nih. Nah, saya akan kirimkan link Git saya di message. Jadi sekarang saya harap teman-teman untuk mengklon dulu project awal kita. Ya, 1-2 menit boleh diklon dulu biar kita bisa lanjut. Gimana teman-teman, udah pada klon? Oke, udah ya. Sorry ya, agak batuk nih, kayak enak badan memang. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa yang tadi ku jelaskan, klonnya harus menggunakan aplikasi Git ya Bang? Ya, benar. Kalian harus install aplikasi Git. Tadi makanya di awal aku jelasin, kita harus punya aplikasi Git. Bagi teman-teman, ku harap kalian bisa install aplikasi Git-nya ini ya. Nah, kalau udah diinstal, kalian bisa ngecek, buka terminal, cek aja, tekan Git, nanti keluar. Atau kalau pengguna Windows, biasanya tuh ada aplikasi Git. Ada nanti, kalian cek aja di start menu tuh Git. Ya, Git base, boleh. Oke. HP ya, si HP harus wajib menggunakan Git ya. Kalau nggak, kita nggak akan bisa kerja. Oke. Nah, kita sekarang udah Git. Yang tadi aku jelaskan adalah kita sudah berhasil melakukan manajemen repositori. Mengelola. Jadi perintah dasar git init, git add, git commit, git push, nanti kita akan ada git pull. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mengelola codingan kita di repositori. Repositori itu yang tadi ini ya. Ini repositori. Ini namanya repositori ya. Ini jadi repositori kita nih bersama. Nah, kita udah selesai ini di Git. Sekarang karena kalian sudah berhasil mengklon. Nah, tugas kalian berikutnya nih, coba tambahkan satu file. Filenya itu sederhana ya. Cukup nama kalian, .html, isikan dengan HTML kosong. Buat komitnya, terserah kalian.
Tapi kalau bisa komitnya itu menjelaskan apa yang kalian kerjakan terhadap codingan itu. Kemudian push ke Git kita, ke Git saya. Jadi nanti saya akan lihat dan kita akan sama-sama melihat apa aja yang telah berubah. Oke, coba kita tunggu 1 menit. Kalau nggak ada yang paham nanti bisa aku pandu juga. Oke, udah ada yang clone dan push codingannya ke repository kita. Oke, kalau udah biar saya refresh ya. Coba saya refresh dulu. Oke, ditunggu nih, biar kita sama-sama tahu. Bagi teman-teman, lakukan hal yang sama ya. Clone repo saya, buat satu file yang formatnya itu nama kalian .html, isi kode HTML terserah kalian, buat komitnya itu menjelaskan apa yang kalian kerjakan di sini, gitu, di codingan kalian gitu, baru push sesuai yang saya ajarkan tadi, gitu. Perintahnya itu adalah ini nih. Ini saya tulis kali ya di codingan. Berarti kalian harus git clone URL project. Oke. Oke, ini harus saya perbesar kali ya. Oke. Git clone URL project. Baru buat filenya, terserah buat file nama .html. Kemudian git add. Oh, deny ya? Saya rasa nggak deny. Oh, permission deny itu kamu menggunakan HTTPS atau SSH? Kalau menggunakan SSH, kamu wajib generate SSH kamu yang ada di PC-mu untuk dimasukkan di SSH yang ada di GitHub. Gitu. Tapi kalau enggak, kamu pakai HTTPS. Coba dicek dulu. Teman-teman sebaiknya gunakan HTTPS dulu. Karena SSH ini, nanti kita bahas deh SSH ini. Sebenarnya lebih enak SSH. Cuma untuk dasar kita gunakan HTTPS. Oke. Ini tadi git add, baru git commit, min m, pesan apa yang kalian kerjakan. Baru git push origin main. Udah. Sederhana ini saja untuk bagi teman-teman memahami cara men, mendownload dan mengupload codingan kalian. Ini berarti ini adalah download gitu. Dan ini adalah uploadnya. Ini sederhananya gini aja bahasanya ya. Kayaknya udah ada yang masukin ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau udah ada yang bisa kabar ya. Oke, kita tadi sudah melakukan gini. Nah, sekarang tujuan kita adalah menambahkan file baru. File baru. Ini kita tambahin file baru. Ini file fajar.html. HTML 5 S. Oke, di sini kita udah nambahin file nih. Namanya tadi adalah ls fajar HTML. Nah, kita akan upload file kita tadi. Cukup sederhana. Nggak perlu tahu nama filenya, karena kalau satu file aja gampang. Tapi kalau banyak file yang ingin kalian masukkan, kalian cukup git
add titik. Gitu, enter. Nah, secara otomatis dia akan masuk ke antrian. Baru kita buat git commit m add fajar html. Gitu, enter. Nah, dia masuk nih. Kita bisa baca satu file change 11 insertion masuk. Habis itu kita git push origin inisialisasi URL git kita tadi ke branch main. Oke, sudah masuk. Kita cek git status. Gak ada yang berubah. Kita cek git log. Oke, ini tadi kita masukin. Add Fajar HTML. Nah, kita lihat yang tadi kita masukin apakah sudah masuk. Kita bisa lihat. Nah, ini udah masuk nih. Masuk. Oke. Ini kan dari komputer saya nih. Terus gimana seandainya ada teman kita yang nggak mengizinkan? Tunggu dulu ya. Kenapa punyamu nggak bisa masuk ya? Oke. Default branch, social preview, pull request, change repository, kolaborator. Oke. Oke. Moderation. Oh, ini. Coba bagi teman-teman selain si Zaki, coba saya clone ya. Bisa nggak ya? Saya coba buat satu lagi. Salah. Ya, sini. Oke. Git status. Oke. Podium. Oke. Ini coba saya tambah satu file ya. Tadi coba kita tambah zaki.html. Kenapa nggak bisa ya? Nanti teman-teman kita coba ya. Rame-rame. Ini udah masuk. Saya tutup dulu. Saya buat git add. Tambahkan git commit m zaki html. Paste git push origin main. Oh iya ya, kenapa dia minta username ya? Thanks udah ngasih tahu. Tadi kita buat public ya. Oke oke. Atau siapa sebenarnya biar siapapun bisa ngepost. Oke oke. Kayaknya ini agak bermasalah deh. Gak apa-apa. Saya juga kena nih jadinya. Oke, Ctrl C aja. Oke, panitia boleh dibantu buat di satu repo Git biar nanti kita sama-sama boleh dikirim ke sini. Kayaknya di saya ada pengaturan yang agak ribet nih di saya untuk buka settingannya. Boleh panitia buka dulu. Buat dulu satu repository kosong aja. Mas Elza, boleh bantu saya buatin satu repo kosong? Oke,
Ya, saya lupa soalnya saya udah pakai SSH. Jadi kebanyakan aplikasi saya itu SSH. Jadi kalau yang kayak tadi itu kasusnya tuh udah nggak pernah lagi saya alami. Makanya tadi, Bang, cara cek lokasi folder clone-nya kayak mana ya, Bang? Oh, maksud yang tadi di clone. Nah, gini nih. Nih, kalian clone nih. Aku pakai HTTPS aja nih. Clone ya. Ini clone. Kita buat. Kalian kalau pertama kali buka folder yang di CLI, di Windows nih terutama, pastikan kalian tahu di mana eh, folder itu berada. Biasanya kalau mau tahu itu cukup ls. Nanti kita bantu. Karena saya pakai Windows, Linux, dan sistem saya gini, itu semua udah nampak di mana folder saya berada. Ini juga oke sama. Bang, cara cek lokasi folder clone. Nah, kalian setiap kali buka terminal Windows, tahu saya itu di Windows itu akan masuk ke terminal, nggak salah saya tuh di sistem 32. Nah, kalau kalian ingin pindah tuh biasanya kalian cukup ketik cd titik titik dua. Tuh nanti dia akan naik satu tingkatan gitu. Terus kalau mau tahu folder apa aja di situ kalian bisa ketik dir atau ls gitu. Oke, cd learning git. Nah, ini karena saya pakai terminal yang memudahkan saya. Oke, ini kita lanjut ya. Tadi kalau kalian mau bilang ngecek pas clone, nanti ini kita coba clone lagi, git clone. Ini enter. Oh, udah ya. Berarti saya coba buat deh satu folder baru. Learn 2, cd learn 2. Clear. Git clone. Nih, folder yang kalian clone itu pasti namanya nggak akan beda jauh sama ini nih. gdsc learn git. Ya, simpel aja kita pastikannya. Kita tinggal ls aja. Sama kan? Jadi, yang di sini misalnya namanya adalah saya keren gitu. Saya keren.git. Maka folder yang akan dibuat itu adalah saya keren.git gitu. Jadi cukup masuk aja tuh gdsc. Nah, gitu. Ini kalau kita pakai pakai tools, pakai CLI. Kalau pakai tools nanti kita jelasin di akhir aja deh untuk mengetahuinya. Oke. Oke. Kita tadi lanjut git awal ya. Dir. Kita sudah berhasil buat, kita sudah sampai push ya. Karena kita sudah sampai push, terus kita selesai nih sampai sini nih. Udah selesai nih. Ada kelanjutannya. Sebelum aku bahas, yang ini dulu nih, yang diriku jelasin, apakah semua sudah paham? Mungkin perbedaannya karena aku pakai Linux ya, jadi agak susah nih, nggak ada Windows soalnya nggak sempat. Jadi dari sini teman-teman paham, apakah paham secara garis besar penggunaan Git? Mulai tadi dari kita buat repository di GitHub, terus kita inisialisasi project dengan git init, sampai kita bisa ngeklon project, bahkan kita juga udah push project kita ke GitHub. Itu dulu sih yang harus teman-teman pahami, agar kita bisa bahas ke step berikutnya nih. Dari sini ada yang mau dipertanyain? Lanjut? Lanjut nih. Oh, fungsi file readme md apaan, Bang? Oke, pertanyaan bagus. Nih, readme itu sebenarnya dia udah jelasin nih di sini bahkan. Help people interested in this repository understand your project by adding readme. Simpelnya itu macam cover book.
project kalian. Jadi kalau orang mau neo project enak gimana? Coba bayangkan ini nggak ada readme, ini ada readme-nya. Ini project apaan gitu kan? Nggak ada readme-nya, tapi gitu ada readme-nya. Oh, aplikasi kasir untuk Android gitu. Fiturnya ini. Bahkan dengan adanya readme, kalian bisa tahu cara install project. Seperti ini nih. Kalau kalian pakai Laravel, nih, seperti ini. Dia bahkan di readme itu menjelaskan apa ini projectnya. Dijelaskan lu panjang kali lebar. Gimana cara belajar project dari ini? Framework nih kan, berarti kalian belajar. Bahkan dengan adanya readme, kalian bisa bilang, mau nggak jadi sponsor projectku? Ini kebanyakan pada project-project open source gitu. Dan lain sebagainya. Biasanya juga bisa teratain tuh cara install, cara aplikasi seperti ini nih. Kebetulan di tim saya tuh ada reponya 62 Teknologi, coba di Dolphin ya. Semoga udah diupdate. Belum ya? Belum diupdate nih. 62 Teknologi. Mana ya? Sarding. Oke. Oh ini aja deh. Goldfish. Nah, gini deh, sebagai programmer, kalian pasti tuh butuh nih. Nggak selamanya, bahkan diriku nih, ngoding tuh nggak selamanya buat scratch. Ada misalnya, kita butuh sebuah library untuk membaca QR code. Nah, kita kan nggak mungkin nih belajar dari awal nih. Apa itu QR code, gimana pemetaannya, dan lain sebagainya, algoritma apa yang dipakai. Nah, itu akan makan waktu. Nah, karena di GitHub ini banyaknya repository, kalian bisa nyari project, atau kalian bisa download deh, macam download aplikasi gitu kan. Nah, kebetulan kalian ketemu tuh satu project yang di mana library ini, wih, ini memudahkan kita. Tapi kita tahunya dari mana? Dari README. Kalau nggak ada README, gimana cara install, gimana cara penggunaan, gimana integrasi, bahkan untuk bertanya gimana, kita nggak tahu nih. Karena adanya README itu kita jadi paham nih seperti ini. Ini kebetulan salah satu proyeknya kantor yang open source. Nah, dia jelasin nih, kita punya payment channel, Goleng. Dijelasin fitur apa aja yang udah disediain library ini. Penggunaan credit card, e-wallet, cardless gitu. Dia jelasin penggunanya, implementasinya yang saat ini bilang, ini project yang kubangun udah sampai sini implementasinya. Getting start, Mitran, Sendit, dokumen gimana. Ini dikasih tahu nih cara settingnya dengan payment gateway, di Mitrans gimana, Sendit gimana konfigurasinya, dijelasin. Nah, ini semua nih cukup lengkap. Nah, dengan adanya README ini, kalian membiarkan seseorang untuk, gini loh cara pakai programku, gini loh aplikasiku berjalan, ini loh show off aplikasiku loh, gitu. Itu memudahkan kalian untuk show off kalian sebagai software engineer atau web developer, full stack developer gitu kan. Agar ada satu project kalian yang bagus, kalian bisa show off. Itu fungsi README. Pada dasarnya, kalau kalian buat README, itu hanya sebatas, ya udah file kosong. README gitu. Commit change. Udah masuk README-nya. Nah, ini pasti akan selalu ada secara default, baik itu di GitHub ataupun di GitLab, README itu di root project ya. README yang di root project akan secara otomatis dibaca di sini. Apakah itu sama dengan API kah, Bang? Maksudnya API documentation ya? Kalau bicara API documentation itu beda. Tapi kalau maksudnya README ini sebagai dokumentasi, itu sama. Jadi ada sebagian orang membuat README ini sebagai cover atau juga galeri terhadap ini screenshot dia, ataupun juga sebagai dokumentasi cara penggunaannya. Singkatnya gitu untuk di README. Oke, kita lanjut.
ke bagian ya. Nah, tadi kita udah melakukan perubahan nih kan di repo saya tuh ada git readme. Gimana nih? Anggap saja tadi saya kan buat readme tuh tiba-tiba. Anggap saja ada satu tim kalian yang mengubah satu mengubah satu codingan di branch main, branch utama. Kalian nggak tahu apa-apa nih. Ada nih branch nih. Cara ngeceknya adalah sesimpel git status. Gitu kan? Atau gimana ngeceknya? Biasanya git status itu kan untuk tahu kan, git fetch. Oke, kayak gini. Sorry. Nah, di git fetch ini ketahuan nih, ada update. Di git fetch itu berarti kita fetching, ambil informasi baru nih. Kalau ada baru dia akan nge-fetch, kalau nggak ada, nggak ada. Jadi kalau kita udah pernah nge-fetch, dia akan keluar biasanya nggak ada tuh. Jadi ini yang pertama kali aku nge-fetch, artinya ada data baru yang masuk. Kalau kayak ini, udah nih data baru tadi udah ada, ngapain lagi ditampilin gitu. Nah, kita tinggal lihat git status. Nah, dari sini ada penjelasannya. Your branch in behind origin main by one commit. Nah, kita jelasin nih. Tiba-tiba kan tadi ada tuh yang nge-commit tuh nge-post satu codingan, jebret, masuk. Terus pas kita git fetch, loh kok ada? Kok codingan aku di bawah deh, di belakang yang baru deh. Kan sama-sama satu branch nih. Gitu kan. Kita bisa lihat dari git log. Nah, git log nih nggak update ya. Oke. Oke. Ini biasanya karena aku jarang pakai git log, aku biasa pakai ini nih. Kalian bisa pakai juga nih toolsnya. Nih, toolsnya version control yang ada di VS Code kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Yang main ini adalah codingan kita saat ini. Yang ini adalah codingan terbaru yang ada di repo kita. Coba teman-teman lihat origin main, origin main. Berarti masih di dalam satu branch yang sama nih. Tapi codingan kita tuh berada di sini, codingan baru di sini. Agar lokal kita update, kita perlu namanya nge-pull, git pull gitu, istilah git pull. Jadi nanti itu akan naik nih. Nah, jadi kita akan coba ya. Oke, sederhananya cukup git pull origin. Tadi apa? Itunya branch-nya. Sama-sama masih di main nih. Origin main. Udah, ini update nih. Tinggal git status. Udah update dia nih. Kita cek nih ya di VS Code saya. Sekarang, tadinya kan sini nih. Nah, sekarang statusnya lokal kita sama di server itu udah sama nih. Sama-sama berada di main origin. Artinya kita udah update nih interrupt codingan baru. Kalau tadi kan belum tuh. Gitu. Ini udah update. Oke, kita lanjut. Kita tadi sudah pull ya. Pull dan lain sebagainya. Nah, sekarang permasalahannya adalah saya buka dua tab deh nih biar enak. Saya ingin nambahkan fitur baru, tapi saya belum tahu nih fitur ini udah sesuai nggak. Karena ketakutan saya, kalau fitur itu saya masukkan langsung ke branch main, itu akan bentrok. Di sini kita akan menggunakan istilah branching, percabangan. Jadi yang tadinya ini satu nih main, dari main titik ini nih, nanti codingan ini terakhir kita buat satu branch. Nanti kalau udah selesai kita gabungin lagi, gitu. Nah, kita buat branch. Sederhananya, kalian bisa pakai namanya git branch. Nah, kalian tengok nih, git branch-nya nih baru main. Kita bisa tambahin cukup git branch. Nama branch-nya apa? Anggap deh tadi kita mau buat produk gitu kan. Git branch-nya produk. Enter. Kita cek lagi git branch. Udah ada nih produk. Tapi kita kan masih ada di branch main. Gimana caranya dari kita buat nih cabang? Kita gimana caranya buat
agar dari git branch main kita pindahkan ke git branch product. Itu caranya adalah git checkout sama branch tadi apa? Product. Nah, sekarang kita cek git branch. Secara otomatis kita sudah ada di branch-nya product. Nah, kita udah ada di branch nih. Kalian nggak akan perlu pusing kalau kalian merasa itu branch hanya untuk coba-coba atau ekspor atau apa. Silakan rombak, karena ketika kalian push itu nggak akan berubah. Ini saya buktikan ya. Ini kita sudah berada di branch main. Ini cukup di refresh saja karena belum ada ya. Nah, ini saya buat satu file. Namanya adalah test git.html. Saya buat lagi HTML5. Test git.html. H1. Test git.html. Saya simpan. Kita nambah produk nih, nambah satu codingan di branch. Nah, kita tinggal push nih. Sama, kita cuma pindah branch, tapi cara kita nge-upload ke repo itu tetap sama. Ini benar-benar dasar dan kalian akan sering harus menggunakannya. Ini perintah yang harus hafal deh sebenarnya. Kalau nggak hafal juga bahaya banget tuh. Git add, baru git commit, m, penambahan produk HTML. Baru git push o origin. Apa jadinya kalau saya buat git push origin main? Kita lihat. Git status. Boy, masuk ya? Saya nggak mau cegah nih. Tadi kita kan udah git push origin main. Aturannya masuk kan? Nih, kenapa nggak masuk ya? Coba kita lihat. Kita sudah ada di branch product dan ini ada di test git. Kenapa tidak masuk? Nah, dia perintahnya gini. On branch product, nothing to commit, working tree clean. Berarti ada yang salah. Coba kita git push o origin product. Nah, update. Tinggal kita git status. Oke, update. Berarti udah beres nih. Nah, kita tinggal tengok di git grep. Nah, sekarang kita sudah punya satu branch baru namanya product. Dan produk ini dan tes gitu HTML ini hanya ada di branch product. Jadi kalau kita balik lagi ke main, itu hilang. Jadi tetap pikirkan kalian naruh barang di satu kotak dulu, gitu kan, daripada kotak utama. Jadi kalau kalian pindah ke kotak utama, barang yang tadi kalian taruh di kotak kedua itu belum tentu ada di kotak pertama. Nah, kita buktikan ya. Kita kembali, kita check out dulu ke branch main. Dah, git status ls, ini satu gini ls, atau kita lihat dari Codium. Nah, ini bukan magic. Itulah cara Git memanajemen project kita. Jadi, selagi main-nya nggak di kotak-katik terlalu parah, itu nggak akan masalah. Jadi kalau kalian ingin coba-coba buat satu fitur yang menurut kalian tuh hebat gitu, atau menurut kalian, kita perlu ini, biasakan kalian buat satu branch baru untuk buat fitur itu. Kalau sudah oke, nanti baru digabung. Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang Git Flow. Alur sebuah tim, gimana caranya banyak tim bisa bekerja pada satu project dan itu nggak akan menyebabkan konflik. Itu nanti kita pelajari. Nah, kita kembali lagi ke codingan tadi ya. Ini kan sudah masuk nih. Kita kembali lagi ke produk. Git checkout produk. Oke, oke, masuk ke sini.
Oke, git merge, git merge. Oke, terbalik. Kita kembali lagi ke git checkout main. Ini hanya bisa kalian lakukan di individual ya. Nanti ketika kita cerita tim, kita akan ada istilah merge request atau pull request. Git checkout main, git status, kita git fetch, dia dapat baru kita git merge. Tadi apa branch-nya? Produk. Git merge produk. Nah, git status. Jadi kita perlu git push. Oke, git push. Clear. Yang tes git tadi pada branch produk itu sudah berhasil kita gabungin ke branch main. Ini kita lihat codingannya. Kita lihat flow-nya. Nah, ini tengok nih, dia kan udah jadi satu jalur nih. Berarti main sama produk sudah satu nih. Nah, kalian tinggal hapus branch produknya saja. Kan udah masuk nih. Tinggal git apa ya perintahnya? Branch main help. Saya lupa nih. Git branch d produk, git status, git branch. Oke. Nah, kita sudah ngapus satu branch dan ketika saya refresh aturannya ini hilang ya. Oke. Berarti nggak hilang. Berarti kita cukup git add, git commit. Ini coba kita kasih penambahan produk. Git push origin git status. Nah, ini udah update nih. Kita udah berhasil menggabungkan project yang tadinya berada di branch produk ke main. Jadi ternyata tidak ada konflik. Nah, permasalahannya gimana kalau ada konflik? Ini yang seru nih. Kalau ada konflik nih, kalian harus benar-benar uh, jangan terbawa ego. Codinganku merasa benar nih. Atau codinganku yang benar. Jangan. Ketika terjadi konflik di Git, kalian harus komunikasikan. Tujuan utama kita bangun fitur ini adalah Z. Apakah codinganmu dan codinganku menuju fitur Z? Atau ada yang salah? Nah, ini kita akan buktikan ya. Kita akan buat lagi git branch. Kita kasih produk 2. Git checkout produk 2. Oke, kita udah masuk. Nah, di tes git. Ini saya akan menambahkan satu meta. Meta, nggak usah meta deh. Di sini saya akan ubah tes git HTML. Dasar. Dan saya kasih P. Oke. Nah, kita sedang melakukan perubahan nih. Tapi kita melakukan perubahannya di branch produk 2. Nah, kita sekarang kita save, kita add, git add, commit m, perubahan pada HTML, git push origin produk 2.
clear branch. Oke. Sekarang perubahan yang tadi ada di sini, ketika kita kembali ke git checkout main, itu tidak ada ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke git checkout produk 2, itu ada. Apakah ini konflik? Bisa jadi konflik, bisa jadi enggak. Kalau kalian lihat, tadi di line 10, itu nggak ada ini kan, di main. Nih, kita kembali ke main. Line 10 adalah body. Ternyata di branch-nya produk itu malah ada penambahan line. Git itu akan merespon, ini konflik nih. Di line 10 itu tadi body. Tapi kenapa kamu datang itu line 10 jadi paragraf? Nah, ini nih kita harus menyelesaikannya. Coba ya kita gabungi branch-nya. Oke. Git fetch, tetap lakukan git fetch. Karena itu untuk mendapat semua informasi dari repo. Git status, git branch, okay. Git merge produk 2. Git status. Oke. Git push. Oh, ini nggak ada konflik ya. Tapi biasanya akan terjadi konflik nih di sini nih. Nah, contoh kalau saya ngubah nih sini jadi ini penambahan ya. Aturnya kalau di sini kita ubah jadi rem lagi. Oke, penambahan. Terus kalau saya kembali ke git checkout produk 2. Clear dulu. Git branch. Kok git branch? Git fetch. Nah, terus kita lakukan git pull origin main. Oh, udah ada ya? Oh, terbalik nih berarti saya. Oke, berarti coba saya tambah di sini. Kita kembali ke main dulu. Git checkout main. Oke, udah di main. Coba ini tambah 1 frame lorem. Terus di sini tambahin this. Get add, get commit and command data, get push, get commit and get check out produk 2. Get fetch, clear, get full origin name. Oke. Ternyata enggak ya. Nah, oke, intinya nanti kalian akan nemui di mana ketika melakukan penggabungan itu ada konflik. Saya sebenarnya ingin nunjukin konflik, tapi karena proyeknya cukup kredensial, jadi saya nggak bisa nih nunjukin konflik untuk test case-nya. Nanti kita akan kita cari kasusnya. Nah, untuk bagian gimana nge-merge, itu gimana teman-teman? Apakah sudah sedikit memahami gimana kalian bisa nge-merge dan lain sebagainya? Apa kita lanjut lagi ya? Kita lanjut ya.
kita sudah manajemen, kita sudah git status. Nah, dasar itu saja yang perlu kalian pegang. Saya akan nunjukin sebuah git flow. Mana ya git flow? Tunggu dulu ya. Kita akan melihat yang namanya git flow. Git flow, git flow. Oke, git flow. Ini kita cari aja git flow di sini kali ya. Git flow. Nah, kalau kalian bisa lihat dari yang tadi ku jelasi, branch itu gimana? Itu sebenarnya ada kaitannya sama git flow yang akan kalian terapin ke tim. Contohnya seperti ini nih. Di sini pointer ini artinya baru kita mulai nih ngoding. Kalian buat codingan nih kalian maju satu step nge-push nih. Tapi ternyata dari poin phase 01 kalian buat branch namanya develop. Kalian buat itu tambah 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 tambah. Ini juga tambah tambah tambah. Karena titik poinnya ini kalau gitu di merge ini nggak ada perubahan, merge aman. Tapi gimana kalau sama-sama dia ada penambahan? Itu pasti konflik. Oke, berarti tadi kita sudah dapat. Berarti kita kalau ke git check out main. Nah, ini kita tambah deh satu sini H2. Apa kabarmu gitu. Kita save all, baru kita git add, git commit and perubahan. Apa kabar? Git post origin main. Git status. Git status clear. Ini udah maju nih berarti. Berarti tadi dari branch main udah naik nih satu step. Sekarang kita balik ke branch git fetch git checkout product 2. Git status. Oke. Git push dulu. Ini update nggak ya? Oke. Nah, di baris ini kita tambahi full kali 3. Dan ini posisi 1, posisi 2, posisi 3. Ini kita simpan, kita git add lagi, kita git commit m, list posisi, kita bilang gitu deh. Posisi git push origin product 2. Git status. Apa yang terjadi? Ini kita akan lihat. Nah, produk 2 maju satu langkah, origin maju satu langkah. Nah, kalau ini pasti akan konflik. Coba kita cek ya. Di produk nih, coba kita merge dari main ke produk. Kita mau dapetin. Kita karena masih mau lanjutin nih produk 2 nih. Karena dapet dari main. Kita coba git fetch. Kalian bisa langsung kalau mau ngambil codingan dari main tanpa menggabungkannya, kalian bisa buat gini, git pull origin main, enter. Nah ini yang tadi saya bilang kalau kalian akan nemuin konflik. Nah kalau sudah muncul gini, berarti ada konflik nih. Kan tadi ada baris yang sama dan beda. Kalau kalian perhatikan, aturannya di sini tuh konflik. Wah nggak konflik ya? Ternyata saya salah lagi nih. Nah, aturannya di sini tuh tadi konflik. Nih, coba saya mati ini dulu.
Ini belum saya set nih berarti. Copy. Oke, baru git full origin main. Nah, ini kalau kalian lihat, auto merging test, conflict, content, match in conflict. Nah, itu. Kenapa konflik? Karena Git membaca, di line 12 tuh di lo pakai only buat list. Tapi dari main, dia tuh apa kabarmu? Ini kalian harus diskusikan sesama developer yang mengerjakan branch dari A dan branch dari B. Ini mana yang benar nih? Nah, kalau kalian sudah ketemu, kalian bisa menggabungkannya. Nah, karena ini pakai apa ya, extensionnya dari VS Code, itu pasti kalian tentukan. Misal, ini kan ada ini head, artinya ini punya kita. Yang apa kabarmu? Ini berarti dari branch staging. Dari ini kan bisa kita lihat nih. Dari main. Setelah kita pikirkan, ternyata yang dipakai adalah li. Kalian cukup hapus ini. Hapus saja ini. Nah, ininya terbauk ya. Ini berarti hapus. Oke, ini juga headnya hapus. Dah. Ini udah. Kalian control save all. Clear. Git status. Oke, berarti kan nggak ada konflik lagi nih. Kalau begitu, kalian cukup melakukan git add, git commit. Ini konflik yang tadi akan dibuat, paste, git push o origin product 2. Git status. Nah, kalau kalian lihat, nih, ini masih di main. Ternyata main bergabung ke branch product 2. Artinya, kita sudah menyelesaikan sebuah konflik akibat codingan. Ini kita cerita satu baris. Kenyataan nanti di lapangan, kita akan menghadapi setidaknya belasan, puluhan konflik. Kalau tim kita masih kecil, kalau masih besar, kalau udah besar tuh bisa ya bisanya untuk menyelesaikan konflik itu bisa berhari-hari gitu sih. Oke, kita lanjut ke nih di Git flow. Yang tadi aku jelaskan itu adalah Git flow yang seperti ini. Git flow yang paling dasar. Nanti pada kenyataannya kalian akan menemukan Git flow yang rumit, tergantung pada SDLC, Software Development Lifecycle yang kalian pakai. Apakah itu waterfall, apakah itu agile, dan lain sebagainya. Pada dasarnya itu tergantung dari manajemen tim kalian. Gitu sih. Di sini ada yang dia bilang feature branch, di mana ada main, development, feature, dan feature. Nah, di tim saya, kita pakai yang model begini nih. Ini saya jelasin ya. Main itu adalah codingan yang sudah bersih, tidak ada bugs, tidak ada konflik, dan lain apa-apanya. Yang intinya ketika kalian jalankan codingan plan itu beres. Develop adalah kumpulan dari semua branch feature yang kalian kerjakan dijadikan satu. Kemungkinan masih ada bug? Masih. Kalau sudah bersih dari develop, dia akan naik ke main. Feature adalah pembagian dari fitur-fitur. Itu tergantung dari kalian, apakah baginya menjadi per modul atau per task-task kecil, itu tergantung. Begitu. Ada lagi release branch, ini hampir sama, cuma bedanya dia ada versioning.
hotfix branch juga. Dan sebenarnya banyak sih branch Git workflow yang bisa kalian pakai. Tapi pada dasarnya coba deh kalian buat sebuah project kecil-kecilan pakai Git. Terus kalian belajar manajemen projectnya. Itu akan berubah. Maksudku Git branch itu di Git itu akan berkorelasi lurus sama project. Jadi kalian kalau mau buat project, kita mau mengerjakan fitur A, fitur B, fitur C. Setiap fitur yang ada di project dari project manajemen, kalian jadikan itu branch. Itu akan memudahkan kalian untuk manajemen secara bersamaan, gitu. Nah, ini tadi nih, kalau kalian lihat tuh ada compare and pull request. Ini kalau kita lihat, nah ini ada perubahan nih. Ini bisa kita langsung pull request. Nanti ini kita next yang akan datang gitu. Oke, untuk pembahasan branch ini gimana teman-teman? Ada yang ditanyain? Saya. Oke, cukup jelas ya. Jadi ini kita belajar dasar dulu. Pada kenyataannya, hal yang saya jelasin tadi itu akan kalian alami ketika berhubungan dengan Git dan mengerjakan project yang pakai Git, baik itu GitHub ataupun GitLab. Kalian akan mengalami push pull itu berulang kali, manajemen konflik codingan, bagaimana cara commit, bagaimana membuat branch, itu akan kalian alami dan itulah yang sebenarnya akan sering kalian pakai. Kalau kalian tahu itu, selebihnya tuh lebih ya ngikut alur flow aja, kalian bisa pelajari. Tapi kalau kalian nggak tahu itu, kalian mau tahu itu apa yang tadi aku bilang git flow, baru apalagi tadi yang pull request, nah itu berat. Jadi kita bahasnya sampai level ini. Nah, jadi untuk fitur update project di branch, kalau sudah fix baru di origin main kan Bang? Iya, eh seperti itu. Tapi pada dasarnya ketika kalian belajar seperti itu, tapi di lapangan ketika kalian bekerja, kalian tidak boleh semerta-merta, meskipun itu udah fix, bagi POV-nya, programmer itu udah fix, tapi POV-nya, lead project, itu belum tentu fix kalau belum di code review. Code review itu ada ini istilahnya, kalau di GitHub itu ada compare and pull request. Kalau di GitLab itu adalah merge request. Jadi intinya, sebelum kalian merge, kalian pastikan dulu itu codingan betul. Nih, ini kita buka ya, compare and pull request. Ini kita mau gabungkan branch product ke branch main, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat nih, di sini ada perubahan. H2 apa kabarmu, jadi list. Kalau kalian merasa make sense, artinya ini benar, perubahan yang kalian perlukan, dan kalian sudah tes gitu kan, maksudnya kalian sudah tes di branch dan itu aman, dan kalian mau tahu nih perubahan akibat branch atau fitur dari branch itu oke, nggak menyebabkan konflik. Inilah yang harus kalian pelajari, pull request. Kalau di tim saya itu nyebutnya code review. Jadi nanti di QA itu akan buat sebuah pull request. Nah, dan nanti itu jadi draft dulu nih. Nih, jadi kan ini kita buat draft. Kita anggap aja deh, produk 2 draft. Kita buat draftnya. Ini kan draft udah buat. Oke, draft pull request. Nah, kalau kita buka, ini ada satu pull request. Ada kita tinggal buka aja pull request, kita cek nih perubahannya.
Nah, ini kan biasa ada keterangan, kalian bisa file change. Misalnya, ini nggak sesuai nih, komen aja. Ini kenapa fullnya nggak dikasih style, start review. Nanti kalau kalian bekerja sama tim, dibaca tuh, oh ini nanti diperbaikinya. Kalau diperbaikinya, kalian bisa finish review, submit, gitu kan. Nah, ready for review, baru match pull request, confirm match. Nah, setelah di merge, nanti codingannya tuh masuk nih di sini nih. Gitu dia. Gitu cara kalian untuk menyatukan dari branch sebuah project ke branch main agar tidak terjadi miskomunikasi, bentrok dan lain sebagainya. Cukup jelas, Fatin, Fayat? Oke, kalau begitu ini aja yang dulu saya jelasi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Bang. Waduh, pertanyaannya semangat banget kayaknya para membernya untuk belajar Git lebih dalam lagi. Jadi kalau dari aku ya Bang, ngelihatnya kayaknya butuh banyak, kita butuh satu project di GDSC supaya bisa dikerjain bareng gitu, Ya, supaya bisa betul. praktik langsung. Oke, begitu ya. Jadi selanjutnya kita udah banyak materi nih, tapi sudah lama gini kayaknya kita butuh refreshing dikit. Gimana Git? Ready kita refreshing walaupun udah jam 9. Ayo Ya, boleh. Gita. Gita, silahkan. Halo, halo. Ada suara ya, Mas? Ada. Ada, aman-aman. Oke. Kali ini kita bakal refreshing tentang quiz lagi sih, refreshingnya sih, Mas. Quiznya Boleh. nggak jauh-jauh dari website juga. Untuk kodenya sebentar ya. Udah bisa share screen. Oh, boleh, boleh. Saya stop share dulu. Oh, ya. Lanjut. Eh, nampak share screen-nya, Dimas? Oke, udah kelihatan. Udah kelihatan. Ya, ada. Kita start. Ini kelas mode. Teman-teman bisa buka dari website namanya Kahoot. Terus masukin pinnya ya 496 8680 atau enggak dicek di chat. Itu ya guys. Tinggal klik aja linknya. Ada Ora-Ora, ada Syahiza,
Ayam geprek. Kemarin ada ayam goreng Mak Ijah, sekarang ayam geprek. Ada Zaki Andika. Kon gue udah banting PDI. Ada pull request. Guys, join guys. Oh, ada Aaron. Aaron baru siap rambling join main kahutnya. Ada hahaha, ada Kiki. Ada 21 orang nih. Baru 9 orang yang join. Ada Aan. Ya, seorang lagi mana nih? Ada hehe, ada hahaha, ada hehehe ya. Hihihi, ada hihihi. Ada Hilder. Berapa orang lagi tuh? 9 orang lagi guys. Ada Novita. Ada Putri. Ayo 7 orang lagi. Ada ayam-ayaman, boleh ayam-ayaman. Ada Fikri, ada Samuan ya. Cukup anonim Samuan. Berapa orang lagi tuh? 5 orang lagi. Gimana nih? Biar kita mulai ice breaking kita pada malam hari ini. Ada lemot, yang lemot siapanya nih? Usernya kah? Atau jaringannya? Makanya pakai telepon. Nggak disponsori ya, nggak disponsori. Berapa orang lagi nih? Ada Julius Caesar, seorang komandan, seorang jenderal, bermain kaku dengan kita. 3 orang lagi, ayo. Nah, ada lagi guys. Ini 2122. Mungkin kita mulai 2125 kali ya. Kalau nggak ada lagi tambahan orang, langsung kita start. Oke guys, 3 orang ini 18, 21 orang 18 ya, 3 orang lagi. Oh, kecuali ikut speaker tuh mana sih? Bang Fajar. Sebenarnya enggak enak panggilnya Bang Fajar karena beliau dulu guru di SD saya. Ayo ketahuan. Siapa ya tuh ya? Ayo, Fajar. ayo. Tadi saya masih pada kenal tuh. Dulu beliau guru di SD. Wah, Tegar ya? Betul nggak Tegar tadi? Jadi agak ini panggil nggak biasa. Udah. Nikmati aja mana. Oke guys, nggak ada lagi nih guys. Mungkin kita start langsung lah ya. Kayaknya udah nggak ada lagi yang mau join. Soal yang pertama yaitu komputer, jaringan komputer yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain dengan jarak yang terbatas. Disebut dengan gimana?
Fikri, Aurora, Aan, Kiki, Syahriza. Ayo guys, jawabnya guys, cuman 10 detik. Dan di antara soal-soal ini ada poinnya yang double. Nanti yang juara satu ada kemungkinan dapat hadiah deh. Biar semangat jawabnya. Orang masih memimpin, disusul dari Kiki dan juga Aan. Next, bilangan biner adalah bilangan yang memiliki basis. Wih, udah pinter-pinter emang member GDC unsurnya. Oh, Kiki menyalip orang-orang dan Fikri naik langsung ke posisi 3, Bung. Situs yang menawarkan dan menjual suatu produk, jasa, atau informasi ke pelanggan sering disebut sebagai situs. Nah, yang sering belanja nih tahu sini. Apa arti dari belanja dalam bahasa Inggris? Wih, pinter-pinter memang member GDC unsur. Oh, Kiki masih memimpin, Bung. Next. Nah, ini guys, double point yang dimaksud tadi. Nah, ada berapa orang dari core team partnership and event. Nah, yang ikut onboarding member pasti tahu sih. Yang mungkin sih nggak tahu berapa orang. Ih, cuma 4 yang benar. Aduh, sedikit sedikit kecewa. Kiki masih memimpin tapi pull request langsung naik posisi 2, Bung. Ayam-ayaman posisi 4. Keren, keren. Next. Bilangan oktal adalah bilangan yang memiliki basis. Nah, tadi kan udah biner nih. Oktal itu apa, guys? Bahasa lainnya dari angka apa gitu. Biner tadi 2. Kalau oktal apa? Selain 2 deh jawabannya. Wih. Oke, Kiki lagi win streak nih, win streak. WR masih 100 kan. Banteng PDI naik ke podium, Bung. PDF merupakan singkatan dari yang sering PDF sebuah file. Nah, PDF itu apa, guys? PDF itu merupakan singkatan. Singkatannya apa? Ini portable document format. Siapa yang baru tahu bisa angkat tangan. Panjangan dari PDF itu apa? Kiki masih listrik, guys. Ayo, guys, susul, guys. Kiki, guys. Pecahin listriknya. Berapakah 20 MB jika diubah menjadi kilobyte? 20 MB. 1 MB itu sama dengan 1000 kilobyte. Ya, nah, kalau 20 MB berapa kilobyte tuh? Wih. Kiki masih di atasmu, tapi pecah WR Kiki itu kayak. Nggak ada gambar api-apinya soalnya. Apa singkatan dari HTML? Ini masih berhubungan sama materi dari Bang Fajar tadi ya, guys. Wih, nampaknya fokus nih perhatiin materi dari Bang Fajar. Kayaknya belum ada berubah podiumnya dari tadi. Double point kesempatan kalian untuk mencapai podium. Jangan hexa. Hexa itu berapa, guys? Tadi biner tuh 2, oktal itu 8. Nah, hexa ini berapa hexa? Gampang sih, pakai eliminasi sih kalau udah ada gininya. Nah, jago-jago bet, jago-jago bet. Syariza masuk ke podium, Bung. Podium kelima. Siapa yang membuat standar web, guys? Jadi web tuh nggak asal-asalan, guys. Dia ada standarnya. Dan siapa yang membuat standar itu? Ya, benar.
The World Wide Web Consortium. Susah banget. Syahrizan naik ke atas podium 4 dan ayam-ayaman turun. Sedangkan Kiki masih di puncak. Puncak dingin, bos. Bilangan binar di bawah ini yang benar adalah, nah bilangan binar tadi itu 2, guys. Yang mana touch. Ih, gampang banget ya. Kalau udah tahu tadi bilangan binar tuh bilangan yang berbasis 2. Podium masih belum berubah. Selanjutnya bilangan oktal. Di bawah ini yang benar adalah oktal dari 8, guys. Yang manakah bilangan oktal? Untuk bilangan 0 itu dihitung sintaks. Tuh, benar semua. Lihat podium malam mau masuk podium diingkirkan yang ayat. Dan nanti masih di puncak. Selanjutnya bilangan heksa. Di bawah ini yang benar adalah oktal dari 8. Heksa itu tadi berapa? Biner itu 2. Yang mana yang merupakan heksa, guys? Heksa tadi 16 ya. Mantap, mantap, mantap. Kiki. Belum ada yang bisa menyingkirkan Kiki sepertinya. Selanjutnya ini kuis true or false dan juga double point. Benar atau salah? Bilangan biner dari huruf A yaitu 01000001. Selamat kepada yang jawab benar dan bagi yang salah jadi ilmu baru. Syahriza langsung ke posisi ketiga, Bu. Disusul dari ayam-ayaman naik ke posisi 5. Tag untuk membuat link diberi simbol dengan huruf. Nah, ini semalam udah dibahas nih. Apa, guys? Kalau nggak salah singkatannya itu apa ya? Angkor. Diawali huruf apa itu? Ya, diawali dengan huruf A ya, guys. Yang artinya itu singkatan dari angkor. Aan naik ke podium nomor 5, sedangkan Kiki masih di puncak. Struktur dasar HTML, guys. Ini juga ada di materi semalam. Apa-apa aja struktur dasar dari HTML. Dari GIF-nya udah memberi jawaban sih. Jadi struktur HTML itu yang dasarnya ada head dan body ya, guys. Food itu nggak ada. Bukan merupakan struktur dasar. Syariza naik ke posisi kedua. Tapi sepertinya agak sulit menyalip Kiki karena poin Kiki ada di 16.000. True or false, file HTML harus dibuka dan ditutup dengan slash. Kayaknya gampang banget nih soalnya. Kiki meninggalkan teman-teman yang lain, Bung, dengan poin 17.000. Perhatikan gambar berikut ya, guys. Nggak gambar aja sih, slide-nya pokoknya. Perhatikan. Karena nanti bakal ada soal yang berkaitan dengan gambar ini. Udah? Let's go. Nih, siapa nama narasumber kita sekarang, guys? Ayo. Itu dari Zoom-nya tahu sih, ada sih namanya dari Zoom. Terlaluan sih kalau nggak tahu sih, kalau salah sih. Ih, siapa itu yang jawab satu? Tandain yang salah jawab, tandain. Oh, pull request naik posisi 2 melewati Syahriza. Sedangkan Kiki masih di puncak. Anteng ya di puncak ya Kiki ya. Puncak dingin, bos. Oke, sini huruf keempat dalam abjad adalah ini pertanyaan ngetrol, guys. Ini pertanyaan ngetrol ya, guys ya. Huruf keempat dari abjad.
Yang satu ada A, yang kedua ada B, yang ketiga ada J, yang keempat itu A, guys. Selamat kepada yang benar, pada yang D, maafkan saya. Hatiku. Aurora langsung naik ke posisi kedua, tapi Kiki masih berada di puncak dengan skor 17.000. Next, hubungan timbal balik antara makhluk itu, lingkungannya disebut. Ayo, ayo, yang anak IPA harusnya tahu sini. IPS juga sih harusnya. Nggak cuma anak IPA. Dan mau kalah IPS. Tadi kan udah cukup banyak bahas tentang teknologi. Sekarang kita agak ngawur nih pertanyaan-pertanyaannya. Masih double points karena ini udah mau akhir. Apa bahasa Inggris dari dekan? Nah, disertai dengan gambar dari Pak Dr. Al-Khwarizmi Skom Mkom selaku dekan dari Fikti ya guys ya. Ya, bagi yang belum tahu, bahasa Inggris dari dekan itu yaitu Dean guys. Kalau rektor to rektor, lecturer itu dosen, sedang course itu program studi ya Mas. Wow, Kiki masih memimpin dengan 20.000 dan disusul oleh pull request. Next question, double point juga masih. Ini teka-teki guys. Jawabannya juga ada di soal sih. Ibunya Fatma mempunyai 5 anak. Nama anak kelimanya adalah nggak ketipu ya, nggak ketipu lagi ya. Kok balapan ya orang-orang mau pull request ya, salip-salipan. Next question masih double points. Ada berapa orang yang menggunakan almet umsu pada gambaran yang telah ditampilkan tadi? Nah, ini dia guys, memori kalian. Dimainkan di pertanyaan yang ini. Ya, berapa orang weh tadi di gambar tadi? Kayak pada lupa ya, kurang merhatiin ya, apa kurang lama ngeliatnya. Yang bener satu guys, di sebelah Profesor Dorian. Oh, Kiki menyusul jauh, Bung, dengan poin 24.000. Sedangkan orang-orang 19 ribuan. Ini kalau nggak salah yang terakhir masih double points. Apa tulisan yang tertera pada bagian bawah slide gambar yang perhatikan tadi? Nah, kalau kalian ingat, tadi ada tuh di bagian kiri bawah teksnya. Beda ya guys, ada anyong, A-nya besar, ada yang anyong dia bold, ada anyong dia di italic, italic, ada anyong biasa. Dan yang benar anyong bold. Kesambut juara kita, juara 3 yaitu ada pull request, yang kedua orang-orang, dan yang pertama yaitu jeng 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 Kiki Kongres. Nanti yang juara ini bisa ini dong, bisa munculin orang dong, on cam dong, atau angkat tangan deh. Biar nanti kita data, guys. Mana orang ya? Kiki, Ora-Ora, sama pull request. Bisa angkat tangan aja sih. Kalau nggak mau on cam nggak apa-apa. Yang orang-orang itu saya. Orang-orang itu saya. Ora-Ora yang mana? Ora-Ora. Oh, Bang Fajar, Ora-Ora. Kiki yang mana? Oh, Muhammad Rizky Harahap ya, Kiki. Pull request, pull request. Mana pull request? Kiki ya, Kiki. Muhammad Rizky Harahap. Oh, MC kita pull request. Muhammad Rizky Harahap. Ya, catat ya, guys. Gimana ini tadi full screen?
terasa kuis dari kita Ice Breaking kali malam ini sudah berakhir. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Bang Dimas Sawari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa ya hadiahnya? Juara 3 nih. Waduh, tagih nanti ya. Oke dah, Hadiahnya kata. bisa ditagih ke lead kita ya, lead kita. Oh ya, langsung tagih aja ke Lid. Jangan lupa Bang Fajar juga hadiahnya. Oh, enggak, saya seru-seruan aja. Oh gitu. Oke, Kak, terasa ya udah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini, yaitu study jam yang kedua. Nah, sekarang saatnya kita jangan lupa dokumentasinya. Ayo, Kak Tasya yang mau mengambil dokumentasi, silahkan mengarahkan para peserta dan seluruh yang ada di Zoom pada malam hari ini. Nanti boleh minta kirim ke saya nggak ya dokumentasinya? Boleh, boleh, Bang. Oke, thank you. Ayo, Kak Tasya. Oh ya, mengingatkan bagi seluruh peserta tadi yang sudah mengisi absensi, jangan lupa untuk mengisi feedback formnya untuk perbaikan acara-acara kita ke depannya. Ataupun ada saran terhadap acara ini dan ke depannya bagaimana. Terima kasih. Gimana Kak Tasya? Udah? Udah. Ya. Ayo silahkan yang bisa book on cam dulu. Jangan lupa dipakai virtual background-nya yang udah di-share. Aduh, kok hilang? Oke, sebentar. Yo, Oke, udah segini aja nih yang mau on cam. Ya, satu, dua, tiga. Oke, gaya GDC dong. Satu, Kayaknya tuh dua. kameranya pada dimatiin host ya. Katanya nggak bisa aktif tuh. Oh, Coba dicek deh. cek dong hostnya. wait. Nugrah ya, bentar. On cam Anugrah ada bisa apa lagi nih? Ya udah. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Oke. Satu pose lagi. Apa ya? Mungkin request satu pose dari siapa ya? Dari Anugrah mungkin. Ayo satu pose kreatif dong, ayo. Request satu pose. Eh, jempol. Oke, satu, bentar. Satu, dua, tiga. Jempolnya Syahriza, kamu menghilang ya. Background-nya. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Terima kasih, moderator. Oke, thank you Kak Tasya udah Guys, sampai jumpa ya di event kita ya yang Depes di tanggal 15. Oh iya, Iya, Depes. kita jumpa di sana. Panitianya Iya, si Dirigo. Waduh, aku juga langsung panitia panitia. BTW. Iya, Tasya juga panitia kan.
Nah, juga mau ngomongin gini. Kebetulan di perusahaan saya tuh kita tetap buka open recruitment bagi talenta-talenta yang bagus gitu. Kita tetap bisa terima kok. Jadi kalian boleh share CV kalian ke diriku, nanti aku yang eval. Masuk gak masuk nanti aku kasih tahu deh kekurangannya. Oke, itu aja. Wah, Waduh, oke, gimana thank nih you guys? juga Bang. Sedikit hints, kerja di tempat aku remote, work-life Waduh, balance. work-life balance. Waduh, dicari sama Genzi itu. Oke, thank you Bang infonya. Oke. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 21.40 di laptop saya, maka acara Study Jam pada malam hari ini yang bertemakan Basic Programming Tools with GitHub, saya tutup. Apabila ada salah kata, saya sebagai moderator meminta maaf. Sekian, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa warahmatullahi wabarakatuh. di DevFest dan sampai jumpa di Study Jam selanjutnya. Bye. Bye. Thank you atas waktunya. Izin pamit Thank dulu you, ya. Bang.